Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Warung Soto Daging Manusia. Cerita ini ditulis oleh Eristiani. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Apa mungkin iya? Bisa jadi itu. Lihat saja, setiap Bok Karsiem jualan soto selalu ramai pembeli. Gak pernah sepi. Ih, jijik aku. Mana aku sering banget beli sotonya Bok Karsiem. Suara-suara sumbang mengenai penglaris celana dalam yang dikatakan Bu Lastri membuat Bok Karsiem meradang. Wajahnya memerah dan tangannya terkepal. Awas kau Lastri, aku bisa melaporkanmu ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik Lastri. Silahkan saja lapor polisi, aku tidak takut. Lastri menantangku balik. Kita buktikan saja apa benar yang dikatakan Bu Lastri. Tukas Pak Kusnan. Silahkan saja buktikan sendiri apa benar apa yang dikatakan Lastri. Baik Mbok, saya izin mengecek kuah soto yang Mbok buat. Tukas Bu Rodia. Silahkan, monggo. Kuberikan jalan kepada Bu Rodia untuk memeriksanya. Lihat saja, rahasiamu akan terbongkar, Mbok. Tunjuk Lastri. Aku tersenyum sinis ucapan Lastri. Tidak akan aku lepaskan kamu, Tri. Beberapa saat kemudian Bu Rodia keluar dari dalam rumah. Tidak ada celana dalam di kuah sotonya, ucap Bu Rodia. Kalian dengar ucapan Bu Rodia. Tidak ada celana dalam di kuah sotoku, ucapku lantang. Benar Bu Rodia? Tanya orang-orang. Iya, tidak ada celana dalam di dalam kuah sotonya, jelas Bu Rodia. Bu Lastri, kita semua ini tetangga, harus hidup rukun, jangan suka memfitnah tetangga sendiri. Orang-orang itu mulai memojokkan Lastri. Iya Bu, nggak baik itu, membuat hubungan bertetangga jadi renggang. Minta maaf sama Mbok Karsiem, Bu Lastri. Iya, kasihan Mbok Karsiem. Gara-gara ucapanmu itu, Bu Lastri, kita semua jadi berprasangka buruk kepada Mbok Karsiem. Rasakan kamu Lastri, mereka semua membela aku. Aku tidak sudi meminta maaf kepada wanita tua ini. Lastri menunjukku. Yang namanya orang salah harus minta maaf, Bu Lastri. Timpal Bu Arti. Aku tidak salah. Aku yakin apa yang dilihat Asna benar adanya. Lastri masih saja ngotot. Sudahlah Bu, lebih baik kita pulang saja. Abdul mengajak Lastri pulang. Aku mengikuti kepergian mereka dengan mataku. Tunggu pembalasanku Lastri. Akan kubuat kau menyesal karena telah berani-beraninya membuka rahasiaku. Yang sabar ya Mbok. Bu Lastri mungkin iri melihat kesuksesan Mbok Karsiem, makanya dia memfitnah Mbok Karsiem. Jualannya Bu Lastri sama Mbok Karsiem kan beda, tapi bisa-bisanya ia merasa tersaingi. Aku tersenyum senang. Mereka semua mulai berpikir buruk tentang Lastri. Sebelum aku membalasnya, dia sudah mendapat sanksi sosial terlebih dahulu. Tetap semangat, Mbok. Jangan dengarkan omongan tidak enak dari orang-orang yang ingin menjatuhkanmu, Mbok. Iya, terima kasih, jawabku pelan. Aku berhasil menarik simpati orang-orang ini. Kami pulang dulu, Mbok. Orang-orang satu persatu meninggalkan rumahku. Mbok, mereka semua sudah pergi. Murni menghampiriku. Sudah. Aku tadi takut banget, Mbok.
waktu Bu Rosida mengaduk-aduk kuah soto, ucap Murni. Apa yang kamu takutkan? Aku menaikkan kedua alisku. Kalau celana dalam untuk penglaris ketahuan ada di kuah soto, bisa-bisa nggak ada yang mau beli lagi soto di tempat kita, Mbok. Tapi kok nggak ada celana dalamnya di kuah sotonya, Mbok? Murni mengerutkan kening. Karena ibumu ini pintar, Nduk. Ibu memang hebat, bisa membalikan keadaan. Awalnya ibu yang tertuduh, tapi malah berbalik Bu Lastri yang dituduh memfitnah ibu. Astri terkekeh. Tentu saja, siapa dulu ibumu ini? Kutepuk-tepuk dadaku penuh rasa bangga. Tapi aku masih kesal sama Bu Lastri yang sudah memperlakukan Mbok. Murni mendengkus kesal. Jangan khawatir, aku tidak akan tinggal diam. Aku sudah punya rencana untuk membalas Lastri. Baguslah, Mbok. Aku tidak ingin kita ditindas seperti dulu lagi. Rahang Murni mengeras. Tangannya terkepal erat. Aku mengusap kepala Murni lembut. Dulu kami diejek dan direndahkan gara-gara aku hanyalah penjual jamu gendong yang miskin. Kerap kali orang-orang mengejekku karena sering berhutang. Sebenarnya aku malu, tapi mau bagaimana lagi? Tuntutan perut membuatku harus berhutang. Lagi pula suamiku yang tidak berguna itu tidak bisa memberiku dan anak-anakku nafkah yang cukup. Bagaimana bisa cukup? Ia hanya buruh yang tidak tetap penghasilannya. Beberapa saat kemudian, Bapak, kenapa diam saja di sana? Sungut Lastri kesal. Kita tidak punya bukti untuk menuduh Mbok Karsim. Waktu dicek ke dalam kuah sotonya juga tidak ada kan celana dalamnya. Apa Bapak percaya begitu saja kepada Mbok Karsim? Bapak tidak percaya, Bu. Bapak yakin Mbok Karsim telah melakukan sesuatu. Dia bukan wanita tua biasa. Dia sangat cerdas, timpal Abdu. Di rumah kedua suami istri itu disambut rentetan pertanyaan putri bungsu mereka dan juga tatapan cemas Asna. Bapak dan ibu dari mana? Apa yang kalian lakukan? Tanya Aska. Bapak dan ibu dari rumah Mbok Karsim, jawab Abdu. Untuk apa ke sana, Pak? Tanya Aska lagi. Ibumu pergi untuk melabrak Mbok Karsim, jelas Abdu. Ya ampun, Bu. Bagaimana kalau Mbok Karsim sakit hati karena ibu labrak dan ia mencelakai keluarga kita? Tukas Aska. Gara-gara Mbok Karsim, mbakmu ini hampir mati loh. Kamu juga menghilang dan waktu itu ditemukan kamu kerasukan, timpal Lastri. Apa ibu berhasil membuat Mbok Karsim mengaku? Tanya Aska. Sayangnya dia malah memutarbalikkan keadaan. Dia membuat orang-orang menganggap ibu telah memfitnahnya, sungut Lastri. Kamu yakin, Nak? Jika di dalam kuah sotonya Mbok Karsim ada celana dalamnya? Lalu Asna mengangguk mantap. Sudah malas membicarakan Mbok Karsim lagi. Ibu mau buat kue basah pesanan Bu Nur aja. Lastri berjalan ke dapur. Ia kembali melakukan rutinitasnya membuat kue. Keahliannya membuat berbagai jenis kue membuat banyak orang memesan kue buatan Bu Lastri. Selain enak, harganya juga tergolong murah sebab Lastri tidak mengambil untung terlalu besar. Lastri sibuk berkutat dengan terigu dan kawan-kawannya, sampai ia tidak menyadari ada cairan yang menetes-netes ke dalam adonan kue miliknya. Apa ini? Lastri mengerutkan kening setelah ia melihat adonan kue berubah warna menjadi merah. Ia terkejut melihat cairan menetes-netes ke dalam adonan kuenya.
Ia terbelalak setelah melihat ke atas. Rupanya itu adalah darah yang keluar dari mulut pocong yang melayang tepat di atas kepalanya. Lastri tiba-tiba teriak. Ia lalu berlari meninggalkan dapur. "Bapak, Aska, Asna!" Lastri memanggil suami dan anak-anaknya. Tidak ada jawaban. Lastri mencari keberadaan mereka namun tidak didapati siapapun di dalam rumah. Rumah menjadi sangat sepi. Angin dingin menerpa kulit perempuan berdaster itu. Hari sudah agak siang tapi entah kenapa udara menjadi sangat dingin. Lastri enggan pergi ke dapur. Lebih baik ia keluar mencari keberadaan suami dan anaknya. Lastri berjalan ke lorong di mana terdapat pintu keluar yang terletak di samping rumah. Entah kenapa bulu kuduknya meremang. Ia merasa diawasi banyak pasangan mata. Lorong itu menjadi menyeramkan. Sebelum Lastri keluar rumah, tiba-tiba Lastri dikepung banyak sosok pocong dengan wajah hangus dan berbau busuk. Keringat sebiji jagung membasahi dahi Lastri. Tubuhnya gemetaran hebat. Ia juga merasa mual mencium bau busuk dari pocong-pocong itu. Lastri berusaha membaca doa, namun tak satu pun doa yang dia ingat. Hilang semua dari ingatannya. Lastri ingin berlari namun tubuhnya serasa ditancapkan ke dalam tanah. Ia melihat pocong-pocong itu mengeluarkan suara tidak jelas. Lastri merasa ada yang menyentuh bahunya. "Bu!" Sontak Lastri menoleh. Rupanya Abdu yang berada di belakangnya. "Bapak, bikin ibu kaget saja," ucap Lastri sambil mengurat dada. "Kenapa muka ibu pucat?" tanya Abdu. "Ibu didatangi pocong, Pak." "Tuh kan, ibu jadi didatangi pocong peliharaan Mbok Karsiem. Seharusnya bapak larang ibu pergi ke rumah Mbok Karsiem tadi," timpal bapak. Abdu berjalan membuka pintu samping. "Mau kemana, Pak?" Lastri membuntuti suaminya. Ia tidak mau di dalam rumah sendirian. "Bapak mau ke rumah Mbah Broto, Bu." "Ibu ikut, Pak," tukas Lastri. "Mau ngapain ibu ikut segala?" "Ibu takut sendirian di rumah, Pak." "Sendirian gimana, ta, Bu? Ada Asna dan Aska di rumah," jelas Abdu. "Gak ada, Pak." Abdu menghela nafas. Ia lalu menarik Lastri ke dalam. Pria itu mengajak istrinya ke kamar Asna. Di dalam kamarnya, Asna tengah sibuk dengan laptopnya. Ia lalu mengajak Lastri ke kamar Asna, anak bungsunya. Di dalam kamar Aska, sibuk mengotak-ngatik ponselnya. "Kak," panggil Lastri. "Iya, Bu, ada apa?" jawab Aska tanpa melihat Lastri. "Kamu kok gak jawab ibu panggil tadi?" "Bapak dan mbakmu juga," tukas Lastri. "Ibu memanggilku, kapan? Kok aku gak dengar?" Aska melihat Lastri. Ia menaikkan satu alisnya. "Ya sudah, lupakan saja. Temani ibu di dapur yuk," ajak Lastri. "Bapak kan ada, Bu," jawab Aska. "Bapak mau ke rumah Mbah Broto." Abdul buka suara. "Buat apa sih, Pak, ke rumah Mbah Broto?" tanya Aska. "Gak perlu banyak tanya kamu, Kak. Sudah cepat sana, temani ibumu," titah Abdu. Aska meletakkan ponsel dan menuruti permintaan bapaknya. "Ibu mau mandi dulu, capek banget." Lastri mengusap peluh di dahinya. Wanita itu tampak sangat kelelahan. Asna mengangguk. Ia belum bisa mengeluarkan suara. Lastri pergi ke kamar mandi. Ia ingin mengguyur tubuhnya dengan air dingin. Ia menanggalkan bajunya satu persatu dan mulai menyiram tubuhnya dengan air. Tiba-tiba Lastri berteriak. Punggungnya terasa terbakar.
Ia melihat punggungnya melalui pantulan cermin di kamar mandi. Terdapat luka melepuh di punggungnya. Lastri memakai handuk dan melilitkan ke tubuhnya. Ia urung untuk mandi. Wanita itu keluar hanya memakai handuk. Aska mengerutkan kening melihat ibunya. Belum lama Bu Lastri berpamitan mandi, tapi sekarang sudah keluar. "Ibu, nggak jadi mandi nak. Airnya panas, punggung ibu sampai melepuh," ucap Lastri. Asna membuka mulutnya, berusaha untuk berbicara, tapi tidak satupun kata keluar dari mulutnya. "Lihat ini nak." Lastri memperlihatkan punggungnya kepada Asna. Tidak ada luka di punggung ibunya. Asna menggeleng, memberi isyarat jika tidak ada luka di punggung ibunya. Lastri meraba punggungnya, tidak ada luka di sana. "Aneh, padahal tadi ada. Apa ibu berhalusinasi?" Asna mengedikan bahunya. "Bu Lastri, Bu Lastri!" teriak seseorang dari depan. "Siapa ya?" Lastri mengerutkan kening. Asna berjalan untuk melihat siapa yang berteriak. "Tunggu nak, biar ibu saja yang menemui orang itu. Ibu ganti baju sebentar." Lastri masuk ke dalam kamar untuk berganti pakaian. Gegas Lastri menemui orang yang berteriak-teriak. "Bu Lastri, kue apaan ini?" Bu Nur melempar kue-kue pesanannya ke tanah. "Apa maksudnya ini, Bu Nur?" "Seharusnya aku yang tanya. Apa maksud Bu Lastri dengan memberikan kue-kue basi ini?" "Aku pesan yang baru, bukan yang sudah nggak laku kamu jual ke aku. Kembalikan uang saya." "Itu kue baru tadi pagi saya bikin, Bu Nur. Nggak mungkin basi," sanggah Lastri. "Coba saja kamu makan kue itu." Lastri mengambil kue-kue yang dipesan Bu Nur kepadanya. Ia mencicipi kue-kue itu. Dahinya mengerut. Benar apa yang dikatakan Bu Nur. Kuenya basi semua. "Kembalikan uangku sekarang." Keributan yang ditimbulkan Bu Nur menarik perhatian orang-orang untuk mendekat, termasuk Abdu. Ia yang baru pulang dari rumah Mbah Broto segera berlari. "Ada apa ini ribut-ribut?" Abdu datang tergopoh-gopoh. "Istrimu itu menjual kue basi kepadaku, Pak Abdu," tukas Bu Nur. "Masa sih, Bu Nur?" "Iya Pak, buat apa aku bohong?" jawab Bu Nur. "Ya Allah, tega banget sih Bu Lastri." "Demi Allah, saya tidak pernah menjual kue basi," tukas Lastri. Jangan kamu bersumpah atas nama Allah jika kamu berbohong." "Saya tidak berbohong, Bu." Lastri tetap kekeh jika ia tidak menjual kue basi. Mau sekeras apapun Lastri membela diri, tetap saja tidak ada yang percaya kepadanya. Dari kejauhan Mbok Karsiem tersenyum melihat keributan di rumah Abdu. "Itu belum seberapa. Tunggu nanti malam, Lastri. Akan aku buat kau lebih menderita." Lastri mengibas-ngibaskan kipas dari anyaman bambu ke tubuhnya. Malam itu terasa sangat panas. Keringat bercucuran membasahi tubuhnya. "Ibu kepanasan?" Aska mengerutkan kening. Ia heran di malam yang sedingin ini ibunya berkeringat. "Iya kak, gerah banget rasanya," timbal Lastri. Wanita itu terus mengipasi tubuhnya dengan kipas dari anyaman bambu. "Aska mau pergi dulu, Bu," pamit putra bungsu Lastri. "Mau kemana? Namanya juga anak muda, Bu." "Tunggu bapak dan mbakmu pulang kak," pinta ibu. Sudah ditunggu Bima dan Rian. Aska membuka pintu bersiap untuk pergi. Tidak menghiraukan permintaan ibunya. "Dasar anak bandel," ibu ngomel. Terdengar suara ketukan pintu.
Ada apa? Balik lagi, Kak? Omel Lastri. Pintu kembali diketuk. Bapak ya? Buka saja. Tidak dikunci, ucap Lastri. Pintu kembali diketuk. Siapa sih? Lastri mengerutkan kening. Wanita itu gegas bangun dari duduknya. Ia berjalan untuk membuka pintu. Tidak ada siapapun di luar. Aska, jangan ngerjain ibu, gak lucu ya. Lastri pikir Aska sedang mengerjainya. Di bawah pohon mangga yang ada di depan rumahnya, Lastri melihat seseorang tengah melihat ke arahnya. Karena gelap ia tidak bisa mengenali orang itu. Seperti ada yang menarik Lastri untuk mendekati orang itu. Kamu siapa? Tanya Lastri begitu ia berada di belakang orang itu. Dari posturnya seperti dia seorang pria. Pria itu bergeming. Ia lalu berjalan ke samping rumah Lastri yang gelap. Lastri membuntuti pria itu berjalan di antara kebun pisang yang gelap. Hingga tanpa sadar, ia juga berada di tepi sungai. Di sana sejak pria tadi menghilang. Astagfirullah, kenapa aku di sini? Lastri melihat ke sekeliling, gelap. Tidak nampak satupun tanda-tanda keberadaan manusia di sekitar tepi sungai. Suara burung hantu bersautan membuat bulu kuduk Lastri meremang. Ia merasa ada banyak pasang mata yang mengawasinya. Lebih baik aku segera pulang. Lastri mengingat-ingat jalan ke rumahnya. Jalan sangat gelap. Berkali-kali Lastri menginjak tanaman berduri. Terasa perih di kaki. Kenapa aku ada di sini lagi? Lastri baru menyadari jika ia hanya berputar-putar di tempat itu dari tadi. Angin bertiup sangat kencang, membuat ranting-ranting pohon di pinggiran sungai meliuk-liuk. Hembusan angin yang dingin menusuk kulit Lastri. Wanita itu sampai menggigil. Terdengar suara tawa yang sangat menyeramkan. Hanya ada suara tanpa memiliki wujud. Siapa kamu? Pergi, jangan ganggu aku. Aku tidak ada urusan denganmu, teriak Lastri. Ada. Kau memiliki urusan denganku. Suara menggelagar berasal dari belakang Lastri. Sontak Lastri menoleh. Sosok tinggi besar dengan bulu lebat memenuhi tubuhnya berdiri di belakang Lastri. Lastri berlari menjauhi sosok itu. Sekuat tenaga Lastri berlari. Ia terjatuh menabrak sesuatu. Di keadaan yang sangat gelap, Lastri tidak bisa melihat apa yang ia tabrak. Yang Lastri rasakan lengket di tangannya setelah tanpa sengaja ia menabrak entah apa itu. Tangannya juga bau anyir darah. Lastri mundur. Ia curiga dengan apa yang sudah ditabraknya. Keringat sebiji jagung membasahi dahi Lastri. Ia sangat ketakutan. Bu! Sorot lampu senter dari kejauhan mengenai wajahnya. Lastri menyipitkan mata demi melihat siapa orang yang menyorotinya. Bapak! Lastri mengerutkan dahi melihat suaminya itu berdiri di dekat kebun pisang dengan senter di tangannya. Iya bu, sedang apa di sana? Tanya Abdu. Aku tidak tahu pak, tolong aku. Abdu mengelurkan tangannya. Lastri meraih tangan Abdu. Dingin sekali tangan suaminya itu. Setelah sampai di atas, mereka meninggalkan kebun pisang yang gelap itu. Abdu hanya diam saja. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Apa bapak sakit? Batin Lastri. Yang penting sekarang ia pulang dan mencuci tangannya. Langkah Abdu kian cepat, membuat Lastri susah menyamai langkahnya. Pak, pelan-pelan ibu capek. Lastri berhenti, nafasnya naik turun. Abdu tak menghiraukan ucapan Lastri. Ia terus saja berjalan, hingga sampailah ia berada di belakang sebuah rumah. Pergilah. Lastri melihat Abdu bicara dengan seorang perempuan.
Lastri terkejut dengan apa yang dilihatnya. Abdu bicara dengan Mbok Karsiem. Mbok Karsiem beralih menatap Lastri tajam. Di tangannya terdapat sebilah pisau yang berjalan mendekati Lastri. "Mau apa kamu, Mbok?" teriak Lastri. Ia berjalan mundur. "Kamu sudah membuka rahasiaku di depan banyak orang. Tidak akan aku biarkan kamu begitu saja." Mbok Karsiem mengayun-ayunkan pisau. "Dasar wanita gila!" teriak Lastri. "Putrimu itu hanya tahu sebagian rahasiaku. Sekarang aku akan memberitahukan seluruh rahasia kepadamu, Lastri. Bukankah kamu sangat bersemangat sekali mengatakan rahasiaku kepada orang lain? Setelah mengetahui rahasiaku, kamu bisa menceritakannya kepada orang lain. Itu pun jika kamu bisa lolos dariku." Mbok Karsiem tersenyum miring. "Apa maksudmu, Mbok?" "Sebelum kamu menceritakan rahasiaku kepada orang lain, aku akan menghabisimu." Wajah Lastri pucat. Ia berlari sebelum Mbok Karsiem berhasil menangkapnya. "Kamu pikir bisa lari dariku?" Mbok Karsiem melempar pisaunya. Lastri memekik. Pisau Mbok Karsiem menancap di salah satu kaki Lastri. Lastri sedikit memejamkan mata. Sensasi perih akibat darah yang mengucur karena pisau yang menancap di kakinya. "Bisa apa kamu, Lastri?" "Jangan ganggu aku dan keluarga aku, Mbok." Lastri merintih kesakitan. Ia tertunduk, tidak kuat berjalan dengan pisau menancap di kakinya. "Terserah padaku. Jangan khawatir, Lastri. Aku tidak akan menghabisimu begitu saja. Aku akan menghabisimu pelan-pelan." Mbok Karsiem tertawa penuh kemenangan. "Tolong!" teriak Lastri. "Berteriaklah sekerasnya. Tidak akan ada yang mendengarmu." Mbok Karsiem berjalan mendekati Lastri. Lastri beringsut mundur dengan cara menyeret tubuhnya. Ia masih berteriak minta tolong. Namun tak ada satupun orang yang datang menolongnya. Mbok Karsiem semakin dekat. Ia lalu berjongkok. "Kasihan sekali kamu, Lastri." Mbok Karsiem mencabut pisau yang menancap di kaki Lastri. "Ini akibatnya kamu berani macam-macam denganku." Mbok Karsiem menjambak rambut Lastri. "Lepaskan aku." Lastri meronta-ronta kesakitan. Namun tangannya tidak seberapa dibandingkan dengan Mbok Karsiem. Mbok Karsiem menyeret Lastri masuk ke dalam rumah dengan cara menarik rambutnya. Lastri dimasukkan ke dalam sebuah ruangan gelap. Mbok Karsiem meninggalkan Lastri di sana sendirian. Di ruangan yang gelap itu Lastri tidak bisa melihat apa-apa. Ia hanya mencium bau bangkai. "Tempat apa ini? Bau sekali." Lastri sampai menutup hidungnya karena bau bangkai yang sangat menyengat. Sementara Lastri dikurung, Mbok Karsiem tersenyum penuh kemenangan sambil menikmati kopi hitam yang baru dibuatnya. "Lastri, Lastri, karena kebodohanmu sendiri, kamu jadi seperti itu. Keluargaku saja aku tega menghabisinya, apalagi kamu yang bukan siapa-siapa." "Mbok, malam ini kelihatan bahagia banget. Ada apa?" Murni yang baru pulang dari rumah kakak perempuannya keheranan melihat ibunya tersenyum-senyum sendiri. "Sudah Mbok katakan bukan tadi pagi, siapapun yang berani macam-macam denganku ataupun kamu, tidak akan Mbok biarkan dia begitu saja," jawab Mbok Karsiem. Ia begitu menikmati kopi sambil duduk di kursi goyang miliknya. "Mbok menghabisi nyawa Bu Lastri?" tebak Murni. Ia adalah satu-satunya anak Mbok Karsiem yang tahu perbuatan buruk ibunya dan juga mendukung persekutuan Mbok Karsiem dengan setan. Hampir, Mbok. Berarti Bu Lastri masih hidup?" Murni menautkan kedua alisnya. "Mbok sudah mengurungnya," jawab Mbok Karsiem. "Dikurung?"
Kenapa tidak Mbok habisi sekalian? Bagaimana kalau Bu Lastri kabur? Protes Murni. Mbok tidak akan membiarkan kematian yang semudah itu untuk Lastri. Dia juga akan Mbok jadikan tumbal berikutnya. Bagus Mbok. Kita tidak perlu susah-susah mencari tumbal. Murni tersenyum mendengar perkataan Mbok Karsium. Tentu saja. Siapa dulu ibumu ini? Mbok benar-benar wanita yang pintar dan licik. Ibu dan anak itu lalu tertawa bersama-sama. Di lain sisi, Assalamualaikum, Bu, Kak. Abdu mengucapkan salam. Ia pulang bersama Asna dari rumah Mbah Broto. Tidak ada jawaban. Rumah tampak sepi. Mungkin ibu sudah tidur, Nak. Dan Aska pergi keluar. Anak ceroboh. Pergi pintunya tidak tertutup. Kalau ada maling masuk bagaimana? Sungut Abdu. Asna menepuk-nepuk bahu Abdu supaya bapaknya tidak marah-marah. Kamu istirahat saja, Nak. Titah Abdu sambil menutup pintu. Asna mengangguk. Ia lantas masuk ke dalam kamarnya. Baru saja Asna merebahkan tubuhnya, Abdu memanggilnya. Asna! Asna! Asna beranjak dari tempat tidur. Ia berjalan membuka pintu kamar. Abdu terlihat gelisah. Ibu gak ada di kamar, Nak. Kemana perginya ibu dan Aska? Asna masuk ke dalam kamar. Ia keluar dengan ponsel di tangannya. Ia menunjuk ponselnya kepada bapaknya. Asna telah menghubungi Aska. Begitu panggilan diangkat, Asna memberikan ponsel kepada Abdu. Ia mengeraskan volume suaranya supaya bisa ikut mendengarkan perkataan Aska. Kak, kamu di mana? Main, Pak. Ibumu ikut? Ya enggak lah. Masa ibu ngikutin aku main? Aska terkekeh. Lalu, kemana ibumu pergi? Ibu di rumah, Pak. Gak ada. Pintu depan juga terbuka lebar. Coba Bapak tanya ke tetangga-tetangga. Siapa tahu ibu main ke rumah tetangga. Ibumu bukan tipe orang yang suka keluyuran di tengah malam. Tapi Bapak coba tanya ke tetangga. Kamu cepat pulang. Bapak lalu mematikan panggilan. Bapak mau tanya ke tetangga. Siapa tahu ada yang tahu ibu kemana. Kamu di rumah saja, tunggu Aska pulang. Asna mengangguk. Walaupun sebenarnya ia takut di rumah sendirian semenjak kejadian 3 hari yang lalu. Begitu bapak pergi, Asna menutup pintu. Ia mondar-mandir di ruang tamu memikirkan kemana ibunya pergi. Asna mengusap lengannya. Bulu-bulu halus di lehernya berdiri. Lampu berkedip-kedip lalu mati hidup. Ia merasakan ada yang menyentuh lehernya. Asna melirik apa yang menyentuh lehernya. Sepasang tangan pucat dan keriput dengan kuku-kuku panjang menyentuh lehernya. Asna membuka mulut, namun suaranya tidak bisa keluar. Ia berjalan untuk mengambil ponselnya yang berada di atas meja. Asna berjalan terseok-seok. Punggungnya terasa berat, seperti menggendong beban berat. Tangan dingin dan pucat itu masih melingkar di lehernya. Setelah mengambil ponsel, Asna mengirim pesan kepada Aska. Cepat pulang, Kak. Aku sendirian. Asna mengirim pesan kepada Aska. Namun pesan gagal dikirim. Tidak ada sinyal sama sekali. Keringat sebiji jagung membasuhi tubuh Asna. Bagaimana ia bisa melepaskan tangan menyeramkan dari lehernya? Setelah cukup lama pergi, akhirnya Abdu pulang. Sosok dengan tangan menyeramkan itu juga sudah tidak ada. Abdu duduk di kursi. Dari raut wajahnya terlihat lelah dan juga cemas. Asna celingukan melihat keluar. Di mana ibunya? Kenapa tidak ikut bersama bapaknya? Asna mendekati Abdu. Ia mengangkat kedua tangannya isyarat menanyakan keberadaan ibunya.
Maksud kamu tanya di mana ibu? Asna mengangguk. Abdu menarik nafas kasar. Ia lalu menghembuskannya perlahan. Ibumu tidak ada di rumah tetangga. Asna mengambil ponselnya dan mengetik sesuatu. Ia lalu menunjukkan ponselnya kepada Abdu. Abdu membaca tulisan di layar ponsel Asna. Mbok Karsiem. Apa maksudmu dengan Mbok Karsiem? Bapak mengerutkan kening. Ia tidak mengerti dengan maksud Asna. Aku mengetik di ponsel dan menunjukkan kepada bapak. Ibu menghilang mungkin ulah Mbok Karsiem. Apa mungkin? Bapak nggak mau seperti ibumu menuduh tanpa bukti. Tukas bapak. Aku menjatuhkan bobot tubuhku ke kursi. Apa yang bapak katakan ada benarnya. Jika menuduh Mbok Karsiem tanpa bukti lagi, bisa-bisa orang-orang membenci kami. Waktu itu aku jelas-jelas melihat dalam gua soto Mbok Karsiem terdapat celana dalam. Tapi ketika ibu datang melabrak Mbok Karsiem, apa yang ibu tuduh tidak terbukti. Malah ibu yang dituduh memfitnah Mbok Karsiem. Aku menyesali perbuatanku yang seenaknya dengan membuka tutup panci Mbok Karsiem. Semua rangkaian kejadian buruk yang terjadi beberapa hari itu pasti ulah Mbok Karsiem. Sampai aku tidak bisa berbicara. Sampai esok paginya, ibu belum juga pulang ke rumah. Aku, Aska dan bapak mulai meliputi kecemasan. Semalam ibu tidak pulang. Kemana perginya ibu? Ayo, Kak, kita cari ibu. Kamu di rumah saja ya nak, tukas bapak. Aku menggeleng, tidak setuju dengan ucapan bapak. Bagaimana cara kamu ikut mencari ibu, Mbak? Bicara saja kamu tidak bisa, timpal Aska. Benar juga apa yang dikatakan Aska. Aku belum bisa bicara. Bagaimana aku ikut mencari ibu? Aku duduk di kursi. Nggak guna banget sih aku jadi anak. Asna, kamu jangan sedih. Kata Mbah Broto, suaramu akan kembali setelah kita menggantikan suaramu itu dengan kambing yang diminta cincin itu. Bapak duduk di sampingku. Ia menepuk bahuku pelan. Bapak percaya banget sih sama Mbah Broto. Bapak kan sudah menyiapkan kambing seperti kata Mbah Broto. Tapi Mbak Asna tetap belum bisa bicara. Kita bawa Mbak Asna ke orang lain saja, Pak. Kasihan Mbak Asna, timpal Aska. Diam kamu, Kak. Tahu apa kamu ini? Mbah Broto itu dukun hebat. Banyak jasa beliau terhadap keluarga kita. Bapak mendelik. Ia tidak suka dengan perkataan Aska. Aku mengerutkan kening. Jasa apa yang telah Mbah Broto lakukan kepada keluargaku? Yang ada bapak selalu mengeluarkan banyak uang setiap kali meminta bantuan kepada Mbah Broto. Dan apa yang dilakukan Mbah Broto sama sekali tidak berhasil. Bapak terlalu mempercayai dukun itu secara membabi buta. Gumam Aska dalam hati. Aska terdiam, takut dengan kemarahan bapak. Aku dan Aska sangat takut ketika bapak marah. Tidak ada yang berani membantah ucapan bapak. Kamu di rumah saja ya nak. Bicara bapak kembali meluak. Aku mengangguk. Lagi pula apa yang bisa kulakukan untuk mencari ibu? Ayo kak. Bapak berjalan mendahului Aska. Maafkan ucapanku tadi mbak. Aska menyesali perkataannya kepada aku tadi. Aku mengangguk dan tersenyum. Terima kasih mbak. Aska lalu berlari menyusul bapak. Aku menatap kepergian adikku itu hingga hilang dari pandangan. Ponselku tiba-tiba bergetar. Pesan WA dari Tati, teman kuliahku sekaligus teman kerjaku di kota. Asna, kamu cuti 3 hari. Ini sudah 1 minggu. Keenakan di kampung sampai lupa kerja ya. Titik pikir aku enak-enak pulang kampung, padahal aku mengalami masalah sulit.
Aku tidak sedang enak-enakan menyantai di rumah, Ti. Aku pulang justru mengalami masalah sulit. Aku sampai lupa gak minta izin perpanjang cuti sama Ibu Mirna. Ada masalah apa emangnya? Aku tidak bisa menceritakannya sekarang kepadamu, Ti. Gak apa-apa, nak. Sebentar lagi aku juga mau minta cuti 1 minggu. Aku liburan ke tempatmu. Sekarang aku kerja lembur terus biar dapat cuti. Terserah kamu saja, Ti. Aku berjalan mondar-mandir di teras. Beberapa ibu-ibu mendatangiku. Nak, ibumu belum pulang? Aku menggeleng. Mungkin Bu Lastri ke rumah budemu, tukas Bu Karti. Aku menggeleng. Aku rasa ibu tidak mungkin ke rumah Bude Parni. Jika ibu ada di sana, ibu pasti sudah memberi kabar. Bapakmu dan para laki-laki sedang mencari ibumu. Jelas Bu Ningsih. Syukurlah ada yang membantu bapak dan Aska mencari ibu. Mudah-mudahan ibu segera ditemukan, gumam Asna. Aku duduk termenung di teras ditemani beberapa tetangga. Kulihat Murni bolak-balik di jalan depan rumah. Apa yang dia lakukan? Mencurigakan sekali. Tak beberapa lama Mbok Karsiem lewat depan rumahku. Ia menoleh ke rumahku. Mbok Karsiem berjalan mendatangiku dan ibu-ibu yang ada di teras. Untuk cerita kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita-cerita kami. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di Fakta Horor. Sebelum saya pamit, jangan lupa like, komen, subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.